Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan dan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran hari ini dari rumah. Ustadz harap Ananda sudah siap mengikuti pelajaran dan sudah melaksanakan sholat duha. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ista'id, doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah melihat video Ustadz hari ini, diharapkan Ananda dapat memahami pentingnya upaya pelestarian hewan dan lingkungan dan bagaimana deklamasi puisi yang baik dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Anak-anak yang hebat yang memiliki cita-cita hebat seperti Farhan yang ingin menjadi ustadz dan Kendra Asta yang ingin menjadi atlet serta kawan-kawan yang lain yang memiliki cita-cita yang hebat serta mulia. Siapa yang ingin cita-citanya tercapai? Pasti semua cita-citanya ingin tercapai. Nah, bagaimana caranya untuk menggapai cita-cita? Usaha apa yang perlu kita lakukan untuk menggapai cita-cita? Gapailah cita-citamu setinggi langit. Anak yang soleh dan solehah, kalimat ini memiliki arti yang sangat besar dalam proses menggapai cita-cita. Tanpa semangat, usaha dengan rajin belajar, pantang menyerah, dan berdoa, maka cita-cita tidak akan terwujud. Semua itu adalah kunci sukses untuk menggapai cita-cita. Salah satu usaha dalam menggapai cita-cita adalah berperilaku positif. Tahukah kalian apa bentuk perilaku positif dari pelestarian lingkungan? Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Bagaimana pendapat kalian tentang sungai ini? Ini adalah gambar sungai Citarum dulu dan sekarang. Dari semula yang kotor menjadi bersih dan banyak bermanfaat untuk manusia. Oleh karena itu, pentingnya kita menjaga dan melestarikan hewan dan lingkungan. Pelestarian makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan.
Anak yang soleh dan solehah, pemanfaatan sumber daya alam hewan dan tumbuhan secara berlebihan akan merusak kelestarian lingkungan. Daur hidup makhluk hidup akan terganggu. Akibatnya, lama-kelamaan jenis tumbuhan dan hewan akan punah. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam sangat penting untuk kita lakukan. Anak-anak, pelestarian tumbuhan dan hewan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membuat poster tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ayo perhatikan contoh poster berikut. Anak yang soleh dan solehah, negara kita, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Perhatikanlah peta persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Di Indonesia, banyak ya jenis hewan dan tumbuhan yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Tetapi banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia yang berada di ambang kepunahan. Bahkan beberapa sudah punah. Berarti perlu adanya pelestarian makhluk hidup di Indonesia. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara, di antaranya yang pertama, upaya pelestarian pada tumbuh-tumbuhan dapat dilakukan. Yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya akan mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya, kebun plasma nutfah di Cibidong, Livi dengan buah-buahan, inti, talas, dan suwok. Yang ketiga, kebun botani. Didirikan pada tahun 1817 di Bogor, yang kita kenal dengan Kebun Raya Bogor. Yang selanjutnya yaitu upaya pelestarian pada hewan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menangkarkan hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Contohnya pada cagar alam, hutan lindung, taman nasional, atau kebun binatang. Yang kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Ini contohnya pada penyu hijau, penyu sisik. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Yang keempat, membuat undang-undang perburuan. Yang kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Anak yang soleh dan solehah, upaya pelestarian lingkungan dapat kita lakukan dengan cara seperti tadi, seperti membuat poster, atau juga bisa dengan sebuah puisi. Perhatikan contoh puisi berikut. Penjaga alamku, karya di Karitas. Kau tak pernah lelah, kau tak pernah menyerah, kau tidak pernah berputus asa. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah
penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Anak yang soleh dan solehah, yang Ustadz lakukan tadi dinamakan deklamasi puisi. Deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi kita lakukan dengan cara menghafal dan memahami isi puisi. Saat berdeklamasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lafal, yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa. Yang kedua, intonasi, yaitu naik turunnya mengucapkan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ada 3 macam intonasi, yaitu naik, turun, dan datar. Yang ketiga, jeda, yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. Yang keempat, ekspresi, yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Anak yang soleh dan solehah, kita dapat menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti, sesaat untuk bernapas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Yang kedua, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Yang ketiga, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Nah, coba perhatikan tanda jeda pada puisi Penjaga Alamku yang Ustadz bacakan tadi. Demikian pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar pentingnya upaya pelestarian lingkungan serta tanda jeda pada puisi serta bagaimana deklamasi puisi. Semoga Ananda dapat memahami pelajaran hari ini. Anak yang soleh dan solehah, mengapa kita perlu menyayangi hewan dan tumbuhan? Karena orang yang paling dekat dengan rahmat Allah adalah orang yang menyayangi makhluknya. Orang yang senang menebarkan kasih sayang kepada makhluknya, tentu Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.